Saya percayakan semuanya kepada coach, siapapun yang main untuk tim nasional pasti akan memberikan yang terbaik. Dok, ini kan supporter banyak bahkan yang mungkin warawiri di sosmed bilang bahwa trio terbaik di pertahanan itu adalah Rido, Justin sama Jay gitu. Dengan Justin yang sekarang sudah lepas dari akumulasi kartu, gimana tanggapan kamu soal kartu? Ya itu penilaian orang-orang yang di luar, tentunya kami semua yang ada di tim. Siapapun yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun mulai dari bench, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya tentunya kita harus semangat, tentunya kekalahan itu kita harus evaluasi dan kita harus bangkit. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita yaitu ke Piala Dunia. Itu sih yang ditekankan, jadi semuanya positif. Alec Pastor terapkan strategi Catenaccio jelang lawan Bahrain. Man manis Jay Itzels dan Rizky Ridho sang bek kokoh timnas Indonesia. Alasan Alec Pastor layak gantikan Patrick Clifford sebagai pelatih kepala. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen manis Jay Itzels dan Rizky Ridho sang bek kokoh timnas Indonesia. Ketegangan para penggawa Garuda jelang menghadapi Bahrain mulai luntur usai para pemain terlihat semakin kompak baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagaimana diketahui, kemarin beberapa penggawa Garuda sempat menikmati suasana kota Jakarta dengan terlihat Kelvin Verdong dan Dean James yang sedang jalan-jalan. Kini, momen manis juga terlihat ketika Rizky Ridho tampak sumringah setelah mendapatkan kesempatan bertukar jersey dengan sang kapten Jay Itzels. Melalui unggahan Instagram keduanya, baik Rizky Ridho dan Jay Itzels bangga memamerkan jersey masing-masing. Tak bisa dipungkiri, baik Itzels maupun Ridho merupakan kapten di klub mereka masing-masing. Keduanya pun kerap berduet di jantung pertahanan timnas Indonesia pada era Sintayong. Namun, setelah kursi pelatih diduduki Patrick Clifford, Ridho mulai tersisih. Ia bahkan harus rela turun di babak kedua saat menghadapi Australia lalu. Namun, dengan pelajaran atas kekalahan, tampaknya Ridho akan dipilih menjadi pemain utama kalau menghadapi Bahrain besok. Terlebih, Midfielders divonis cedera pangkal paha dan dipastikan absen. Kendati demikian, masih ada Jordi Amat yang memiliki pengalaman lebih ketimbang Rizky Ridho. Namun, rekor apik trio Justin Hubner, Jay Itzels, dan Rizky Ridho layak dipertahankan untuk mempermalukan Bahrain. Lantas, siapakah tandem Jay Itzels di lini belakang skuad Garuda besok? Mari kita tunggu saja kejutannya. Alec Pastor terapkan strategi Catenaccio jelang lawan Bahrain. Kabar Alec Pastor yang memimpin Garuda Squad di laga kontra Bahrain semakin nyata usai taktik Catenaccio mulai diterapkan oleh sang ahli strategi tersebut. Strategi Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasakan akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi, pertahanan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik. Hal tersebut akan membuat lawan kesulitan menyerang dan skuad Garuda bisa mencuri gol seperti layaknya taktik yang diterapkan Sintayong. Kabar bakal diterapkannya strategi Catenaccio ini mulai diperbincangkan publik. Usai asisten pelatih timnas Indonesia, Alec Pastor terlihat lebih aktif di sesi latihan timnas Indonesia jelang laga Bahrain. Pelatih yang juga menjadi pandit di Eropa tersebut fokus memberi arahan kepada Jay Itzels dan kawan-kawan. Tentunya, andai strategi Catenaccio benar digunakan, timnas Indonesia berharap bisa merebut kemenangan. Sebab, skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi juga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Terlebih, menghadapi Bahrain menjadi gengsi tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal itu tak lepas dari kesombongan dan kecurangan Bahrain pada pertemuan pertama tahun lalu. Alasan Alec Pastor layak gantikan Patrick Clifford sebagai pelatih kepala. 1. Lebih berpengalaman. Jika dibandingkan Patrick Clifford, Alec Pastor tentu punya rekam jejak dan pengalaman yang lebih oke.
Terbukti, Alex Pastoor mulai moncer ketika menjadi asisten manajer beberapa klub ternama Belanda dari 2008 hingga 2014. Setelah sempat bertugas bersama AS Alkmaar pada 2014, dia kemudian memperoleh kesempatan mengasuh Sparta Rotterdam pada 2015 sampai 2017. Bersama klub ini, Alex sukses membawa anak asuhnya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. 2. Memahami kondisi pemain. Salah satu aspek mencolok dari tugas Alex Pastoor dan Patrick Clifford pada pertandingan melawan Australia ialah sosok yang mengambil peran untuk memberikan instruksi kepada para pemain. Patrick memang terlihat lebih santai dan tak banyak memberikan aba-aba. Sedangkan Alex Pastoor selalu mengambil momen untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya dari pinggir lapangan. Hal inilah yang membuat publik meyakini bahwa Alex Pastoor memang lebih memahami taktik yang ingin dimainkan timnas Indonesia ketimbang Patrick Clifford. 3. Beban Patrick Clifford. Duel antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain ini memang menjadi momen yang penuh tekanan bagi Patrick Clifford dan jajarannya. Sebab setelah kalah dari Australia, laga ini menjadi momen paling menentukan. Jika skuad Merah Putih kembali kalah, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bakal semakin menipis. Oleh sebab itu, skuad Garuda butuh kemenangan untuk bisa menjaga asa. Momen inilah yang harus diperhitungkan Patrick Clifford dan Alex Pastoor soal siapa yang bisa menghadapi tekanan tersebut. Lebih-lebih skuad Garuda bermain di kandang sendiri yang dipenuhi puluhan ribu fans.